Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 24 Juli 2025 bersama saya Fiorena Juretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda, di mana sore hari ini informasi mengenai laka lantas di Sampodo, Kota Palopo, pengendara motor dan boncengannya luka parah. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Andini dari Kota Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Vio. Ya, baik. Dapat disampaikan kemudian kronologi lengkap kecelakaan di Jalan Trans Sulawesi ini di Kota Palopo. Bagaimana kemudian informasi lebih lengkapnya? Baik, terima kasih rekan Vio. Jadi benar Tribuners bahwa siang tadi terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Jupiter dan juga Isuzu Panther Pickup di Sampodo, Kecamatan Warak Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dan Tribuners, diketahui Yamaha Jupiter hitam tanpa plat dikendarai oleh Nicholas yang berboncengan dengan putrinya, Fitriani, dari arah selatan menuju ke arah utara. Sementara Isuzu Panther Pickup dikendarai oleh Apung yang membawa kursi dan juga tenda dari arah Gua hendak menuju ke Kota Palopo, lebih tepatnya di Songka, Kecamatan Waras Selatan. Menurut warga sekitar Tribuners, sebelumnya di lokasi tersebut terjadi kecelakaan yang melibatkan sebuah truk pembawa atau pengangkut tabung oksigen. Dan karena kecelakaan tersebut, pengendara yang melintas di Jalan Trans Sulawesi harus lebih berhati-hati dengan memperlambat kecepatan kendaraannya, termasuk pengendara Jupiter dan juga pengendara mobil pickup tersebut. Dan ketika pengendara motor berada tepat di depan mobil pickup tersebut, kemudian posisi jalan yang menurun mengakibatkan pengendara mobil tidak dapat mengontrol kendaraannya dan menabrak kendaraan bermotor yang ada di depannya. Dan akibat kecelakaan tersebut, Tribuners, pengendara motor yakni Nicholas bersama putrinya mengalami luka parah dan dibawa ke Rumah Sakit Atmedika oleh pihak kepolisian yang berada di lokasi untuk meninjau atau mengambil data tentang kecelakaan truk pengangkut tabung oksigen. Dan informasi terkini Tribuners bahwa pengendara motor dan juga boncengannya yakni putrinya telah meninggal dunia dan telah dibawa ke rumah duka di Desa Mario, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Vio. Oke, baik. Berarti untuk rekan Andi ini dapat dijelaskan juga mungkin untuk Tribuners ketahui adakah gambaran mengenai jarak antara titik tabrakan dengan area truk yang terguling yang sempat Anda sebutkan tadi dalam laporan? Baik, Tribunars, jadi sekira 2,5 jam sebelum terjadinya laka lantas, memang ada sebuah truk yang membawa 155 tabung oksigen terjun ke jurang akibat tidak bisa mengontrol setir kendaraannya. Dan lokasi yang sama pula terjadi kecelakaan sekira pukul setengah 12 WITA, dan sementara kejadian truk terjun ke jurang terjadi sekira pukul 9. Jadi hanya berselang sekitar 2,5 jam setelah kejadian truk terjun ke jurang, terjadi juga laka lantas yang melibatkan kendaraan roda 2 dan roda 4 di Sampodo, Kecamatan Warak Selatan, Kota Palopo, di titik yang sama Tribuners. Hingga saat ini atau juga kemudian pada saat kejadian terjadi respon dari personel ataupun juga anggota Satlantas sekitar seperti apa? Baik, Tribuners, untuk kecelakaan sendiri, di lokasi memang terdapat 2 personel Polres Palopo, 1 Babin Kamtipmas, dan 1 personel Satlantas. Dan saat kejadian,
karena mobil pickup tersebut sempat melaju dan meninggalkan korban karena kondisi remnya yang juga tidak memungkinkan, sehingga salah seorang personel Polres Palopo yakni Babin Kamtibmas mengejar mobil tersebut karena mengira akan lari dari kecelakaan. Namun ternyata mobil tersebut tidak lari, melainkan memilih lokasi untuk memberhentikan mobilnya dengan cara menabrakkannya ke pohon. Dan sementara personel Satlantas yang ada di lokasi langsung bergegas mengambil mobilnya untuk membawa kedua korban menuju ke rumah sakit terdekat, yakni Atmedika Palopo. Seperti itu, rekan Vio. Oke. Rekanan ini juga menjadi informasi yang dibutuhkan mengenai pengendara motor ini sebenarnya tujuannya mau kemana, tujuannya akan kemana. Kemudian dari Isuzu Panther yang dimaksudkan adalah pickup ini sedang membawa barang atau juga mungkin barang bawaannya seperti apa? Baik, rekan Vio, jadi menurut informasi dari pihak keluarga pengendara motor, keduanya, yakni pengendara motor dan juga putrinya, datang dari arah selatan, lebih tepatnya dari Desa Mario, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, hendak menuju ke Kota Palopo untuk memperbaiki motornya dan berkunjung ke salah satu rumah keluarganya. Sementara pickup tersebut berasal dari Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, membawa kursi dan juga tenda untuk acara pernikahan di Kelurahan Songka, Kecamatan Warak Selatan, Kota Palopo. Dan keduanya dari arah yang sama, namun terjadi kecelakaan karena posisi jalan yang menurun. Seperti itu, rekan Vio. Oke, baik. Rekan Andini, ini kan dengan kejadian yang dengan waktu rentetan yang berdekatan di hari ini pula, apakah memang di lokasi atau wilayah Sampodo ini memang sering terjadi kecelakaan dan jika iya, ini sudah kali keberapa di bulan atau tahun ini? Baik, rekan Vio, jadi menurut warga sekitar, memang tempat tersebut sering terjadi kecelakaan karena kondisi jalan yang menurun dan juga menanjak, serta jalan yang berbelok. Dan selain itu juga di sisi kiri jalan, jika dari arah selatan itu ada gunung dan di sisi kanannya ada jurang. Dan hal itulah yang sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan di lokasi tersebut. Dan bahkan pada bulan ini sudah terjadi beberapa kali kecelakaan Tribuners di lokasi yang sama. Tanggapan dari warga sekitar atau pengendara lain yang berhasil Anda liput atau himpun, rekan Andini, bagaimana mengenai kondisi jalan tersebut dan apa yang perlu diperhatikan mungkin yang disampaikan oleh lembaga terkait? Baik, untuk kondisi jalan Tribuners di Jalan Trans Sulawesi khususnya di Sampokdo memang masih dapat dikatakan bagus karena beraspal. Namun kondisi jalan seperti yang saya sampaikan tadi, jalan yang berbelok, menurun dan menanjak mengakibatkan banyak masyarakat yang sering eh, terlibat kecelakaan di jalan tersebut sehingga tentu masyarakat yang melintas diharap untuk lebih berhati-hati dengan tidak menggunakan kecepatan yang cepat ketika melintas di jalan tersebut, karena kadang ada kendaraan dari arah yang berlawanan tidak terlihat saat melintas di Sampokdo ini. Seperti itu, rekan Vio. Terakhir, rekan Andini mengenai rambu jalan, apakah hingga saat ini masih terdapat rambu jalan atau mungkin memang sudah tidak ada penanda lagi nih? Untuk di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Sampokdo ini memang ada rambu-rambu jalan yang menandakan bahwa jalan berbelok dan juga jalan yang kerap longsor karena ada gunung di sisi kiri jika dari arah selatan. Dan selain itu memang tidak ada lampu lalu lintas yang menunjukkan atau meminta pengendara untuk berhati-hati saat melintas di jalan tersebut. Sehingga mungkin pemerintah atau pihak terkait ke depannya perlu memasang lampu lalu lintas hati-hati agar masyarakat bisa lebih berhati-hati saat melintas di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Sampokdo ini. Terima
Terima kasih rekan Andini, semoga juga dengan saran yang didapatkan dan juga disampaikan pada tayangan ini bisa menjadi evaluasi dan juga menghindari adanya kejadian serupa di masa mendatang. Dan kami juga turut berduka cita atas korban yang meninggal atas peristiwa yang terjadi di sore hari ini. Selamat kembali bertugas rekan Andini. Terima kasih atas laporannya. Baik, Tribuners, berikut kami tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari KBO Satlantas Polres Kota Palopo, Ibda Arifudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Masuk aja lah. Nama rem itu anu. Lengket yang mobilan. Enggak, sekali tadi anu. Dia punya anu tadi itu. Jadi anu. Iya. Pas juga ada tadi di sini. Dan di kiri. Ini kondisi mobil yang menyeret kendaraan tadi, roda 2 di Sampokdo, Kecamatan Warak Selatan, Kota Palopo. Remnya kayaknya belum ini deh. Remnya tuh kak. Batu dulu. Angkat ke sana, batu ya. Ya. Masalah kecelakaan yang di belakang ini, dia kan dari belakang. Nah, ada motor di depan, sementara pengendara motor itu menengok ke kanan untuk melihat kendaraan yang terbalik, mobil truk yang terbalik turun di jurang. Nah, sehingga kendaraan yang di belakang itu tidak dia lihat kendaraan di depan, akhirnya langsung terseret. Itu berapa korban, Pak? Korban, 2 korban, laki-laki dengan perempuan, bocil. Kondisinya Pak sekarang bagaimana? Kondisinya sekarang sementara anggota Satlantas Polres Palopo mengantar ke rumah sakit Palopo. Terima kasih, Pak.
Masuk ke dia, masuk aja lah. Nama rem itu anu. Lengket yang mobilan. Tidak, anu sekali tadi anu. Dia punya anu tadi itu. Dia iya. Pas sudah ada di sini, dari kiri. Ini kondisi mobil yang menyeret kendaraan tadi, ada dua. Di Sampokdo, Kecamatan Warak Selatan, Kota Palopo. Video? Pelan-pelan aja. Remnya kayaknya belum ini deh. Ini kak remnya tuh kak. Bantu dulu. Angkat ke sana, bantu ya. Ya. Masalah kecelakaan yang di belakang ini, dia kan dari belakang. Nah, ada motor di depan, sementara pengendara motor itu menengok ke kanan untuk melihat kendaraan yang terbalik, mobil truk yang terbalik turun di jurang. Nah, sehingga kendaraan yang di belakang itu tidak dia lihat kendaraan di depan, akhirnya langsung terseret. Itu berapa korban, Pak? Korban, 2 korban, laki-laki dengan perempuan, berbocor. Kondisinya Pak sekarang bagaimana? Kondisinya sekarang sementara anggota Satlantas Polres Palopo mengantar ke rumah sakit Palopo. Masuk ke dia, masuk aja lah.
itu anu. Lengket yang mobilan. Lengket enggak kan sekali tadi dia punya anu tadi itu. Itu dia kan. Iya. Pas ada tadi di sini, lengket kiri. Ini kondisi mobil yang menyeret kendaraan tadi, roda 2. Baik, Tribuners ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Juretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.